go deeper than words, and you can tell a soul. I may not know what you're going through, may not can make that high mountain move, but one thing I found that I really want you to know. If it matters to you, it matters to you, Master. He wants to share the burdens you bear. Whisper peace when your world gets shattered. If it's your greatest joy or your deepest pain, when you're really needing an answer, if it matters to you, it matters to you, Master. Run to your feet, the maker and giver of life. It's far too busy to care about your trouble and strife. Easy the sparrow that falls to the ground, and hears the leaves that don't make a sound. If only you knew how precious you are inside. If it matters to you, it matters to the Master. He wants to share the burdens you bear. Whisper peace when your world gets shattered. If it's your greatest joy or your greatest pain, or you're really needing an answer, if it matters to you, it matters to the Master. If it's your greatest joy or your deepest pain, or you're really needing an answer, if it matters to you, it doesn't only matter to you. If it matters to you, it matters to the Master. Salam damai dalam kasih Yesus Kristus. Bersama dengan kami dalam ringkasan pelajaran Cornerstone Connection pada Sabat ini, dan tajuk pelajaran ialah pemeriksaan kerendahan hati. Untuk mengetahui keseluruhan inti pelajaran, kami mendorong Anda untuk membaca Daniel pasal yang keempat. Mari kita mulakan dengan membaca ayat kunci yang terdapat di dalam Daniel 4 ayat 37, menuliskan seperti berikut. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Syurga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Demikian ayat kunci yang terdapat dalam Daniel 4 ayat 37 yang merupakan kata-kata pujian kepada Tuhan yang diungkapkan oleh Raja Nebukadnezar atas peristiwa yang menimpa dia. Nah, apakah peristiwa tersebut? Mari kita dengarkan apa yang terjadi kepada Raja Nebukadnezar. Silakan, Chandra. Terima kasih. Pada suatu masa, ketika Raja Nebukadnezar sedang berehat, dia telah bermimpi, dan ini adalah mimpinya yang kedua. Dalam mimpinya, dia melihat pokok yang tumbuh semakin besar dan kuat. Pokok tersebut kelihatan cantik,
berbuah dan menjadi tempat bagi binatang untuk bernaung. Selepas itu, dia telah melihat seorang penjaga yang kudus turun dari langit dan berseru untuk mengarah bagi menebang pokok itu. Seterusnya, buahnya berhamburan dan binatang-binatang pun lari meninggalkan pokok tersebut. Namun, tunggulnya dibiarkan dan diikat dengan rantai, lalu dibiarkan sampai 7 masa berlalu. Apabila Raja Nebukadnezar terjaga dari tidurnya, dia pun mencari seorang bijaksana dari kerajaannya untuk mentafsir mimpinya. Namun tiada satu pun yang dapat memberikan kepadanya maksud mimpi tersebut. Oleh itu, dia pergi kepada seorang yang terakhir, yaitu Daniel, dan menceritakan tentang mimpinya. Karena dia percaya bahwa Tuhan kepada Daniel dapat menjelaskan maksud mimpi tersebut. Daniel pun menerangkan kepada raja akan maksud mimpinya. Dan secara ringkas, mimpi itu melambangkan peristiwa yang akan terjadi kepada raja sendiri. Ya, sangat menarik mimpi Raja Nebukadnezar sebentar tadi. Tetapi bagaimana dengan maksud mimpi tersebut? Apakah ia benar-benar terjadi? El Joni pasti ada jawabannya. Silakan. Terima kasih. Nah, 12 bulan berlalu, ketika Raja Nebukadnezar sedang berjalan-jalan di atas istananya, berkatalah dia, "Bukankah itu Babel yang besar itu? Dan dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan." Belum pun Raja Nebukadnezar selesai berkata-kata, terdengarlah suatu suara dari langit. Maka apa yang telah dimimpi raja akhirnya terlaksana. Maka beralihlah kekuatan Raja Nebukadnezar dari dia pun telah dihalau dari manusia dan tinggal bersama binatang. Dia memakan rumput seperti lembu dan keadaannya tidak terurus lagi. Tetapi bila masa yang telah ditentukan berlalu, maka Nebukadnezar menengadah ke langit dan memuji Tuhan. Lalu pada saat itulah akal budinya kembali dan kerajaannya pun dikembalikan kepadanya. Dengan demikian, dia pun selalu memuji dan meninggikan Tuhan di atas perbuatannya yang benar dan jalannya yang adil. Ya, akhirnya daripada penerangan sebentar tadi yang telah dijelaskan, akhirnya kita mendapat kaitan dengan tajuk pelajaran pemeriksaan kerendahan hati. Raja Nebukadnezar yang pada mulanya menjadi tinggi hati, akhirnya menjadi rendah hati atas teguran daripada Tuhan. Dan daripada pembelajaran ini, kita akan mendapat beberapa refleksi terhadap cerita ini. Silakan, Charlie. Terima kasih. Saya ingin mengongsikan 2 perkara penting yang boleh kita pelajari daripada cerita ini. Yang pertama, kita haruslah mengakui kekuasaan Tuhan yang mempunyai kuasa untuk memberi dan menarik balik apa yang telah Dia berikan kepada kita. Yang kedua, segala pujian perlu diangkat bagi Tuhan yang mengizinkan kita untuk menduduki sesuatu jabatan atau mendapat pangkat. Dalam Mazmur 149 ayat 4, sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memakotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Ya, demikian refleksi daripada Charlie, dan daripada refleksi tersebut kita akan mendapat beberapa pengajaran yang boleh kita aplikasikan atau terapkan dalam kehidupan kita. Silakan, El Joni. Terima kasih. Saya ingin membawa kita untuk merenungkan 2 perkara berikut untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Pertama, marilah kita hidup dengan penuh kesyukuran kepada Tuhan dan kepada orang-orang yang telah membantu kita, agar kita sentiasa merendah diri dan memuji Tuhan setiap waktu atas berkat-berkat-Nya. Kedua, marilah kita bersama menyelidiki hati kita
agar kita dapat dijauhkan dari sifat sombong yang boleh menutup mata kita untuk melihat kesilapan dan kelemahan kita. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 6 mengatakan, "Kerana itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya." Ya, nampaknya daripada refleksi dan juga pengajaran sebentar tadi, maka sampai di sini sahaja ringkasan pelajaran pada Sabat ini. Terima kasih kerana Anda bersama-sama dengan kami. Kiranya dengan pimpinan Tuhan kita menjadi sentiasa rendah hati dan memuji Dia setiap waktu. Tuhan memberkati. Lagunya ialah Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kesetiaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada luput, tak bertalut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada luput, tak bertalut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku, Engkaulah